Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat wa bihidayatihi yahtadil muhtadun alladzi hadana lidinil qawim wa bayyana lana siratahul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuhdina ila sa'adatil quswa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu da'in ila tariqil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث الشريف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu persoalan global yang dihadapi oleh manusia kita semua ini saat ini di abad ke-21 ini adalah kerusakan lingkungan atau yang disebut dengan krisis. Kita menghadapi krisis lingkungan ya. Dan ini mengancam bumi tempat kita hidup. Mengapa itu terjadi? Karena ulah manusia sebahagian besar ya, akibat keserakahan manusia ya, dalam mengkonservasi mengolah ya, sumber daya alam ini secara berlebihan karena pengaruh materialisme, hedonisme, kapitalisme dan juga pragmatisme. Maka setiap tanggal 28 Juli hari ini diperingati apa yang disebut dengan World Nature Conservation Day, Hari Konservasi Alam Sedunia, bertujuan agar supaya lingkungan kita ini tetap terjaga, lestari ya, menjaga flora, fauna, sumber energi baik tanah, air dan udara supaya tidak tercemarkan. Demikian halnya bagaimana melestarikan lingkungan ini untuk generasi yang akan datang, bukan hanya untuk kita. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, Yusuf Al-Qaradawi, seorang ilmuwan dan cendekiawan muslim, dalam bukunya yang berjudul Islam Agama Rahmat, Agama Ramah Lingkungan, mengatakan bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama ya. Dan merusak lingkungan atau abai terhadap kelestarian lingkungan itu sama dengan menodai kesucian agama. Ini membuktikan kepada kita bahwa betapa Islam mementingkan, memperhatikan kelestarian alam ini ya. Maka dalam bukunya yang lain yang diberi judul Ri'ayatul Bi'ah fi Syariatil Islamiyah mengatakan bahwa hifdzul bi'ah min hifdzil maqasidus syar'iyyah, menjaga lingkungan itu sama halnya dengan menjaga tujuan agama ini diturunkan yang disebut dengan ad-daruriyat al-khams. 5 tujuan agama ini diturunkan, syariat ini diturunkan, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafs, menjaga jiwa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzun nasl, menjaga keturunan, dan hifdzul mal, menjaga harta. Bahkan cendekiawan saat ini ya, itu menambah satu lagi yang disebut dengan hifdzul bi'ah,
ya, menjaga lingkungan. Begitu pentingnya ya lingkungan ini bagi kehidupan kita dan makhluk lainnya. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, cendekiawan lain ya, yaitu Mustafa Abu Syai dalam bukunya Ri'ayatul Bi'a fi Syariat. Mustafa mengatakan bahwa memelihara lingkungan itu adalah suatu kewajiban dalam agama ini. Artinya kalau kita tidak memperhatikan kelestarian lingkungan ini, itu berarti bahwa kita tidak menjaga nilai-nilai suci yang ada dalam ajaran agama kita itu. Ya. Itulah sebabnya biasa menurut hemat kami ada 3 hubungan yang perlu kita jaga dalam hidup ini agar supaya kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dalam hidup ini. Yang pertama adalah God relation. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah. Ya, yang dalam bahasa agama disebut dengan hablum minallah. Yang menjaga hablum minallah ini ya seperti kita datang salat Jumat ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan Allah dalam ibadah yang kita lakukan ya. Kemudian human relation, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, karena ini juga penting sekali. Tidak bisa kita mengatakan bahwa cukup saya berhubungan dengan Allah, cukup saya beribadah, cukup saya menjauhi larangan Allah, tidak peduli dengan sesama. Ini juga salah dalam ajaran agama kita. Karena ini penting. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ada orang yang baik sekali hubungannya dengan Allah. Ya. Dari mana kita tahu? Dia rajin sholat. Bukan hanya salat wajib yang 5 kali sehari semalam. Di tengah malam ketika orang nyenyak tidur, dia bangun melaksanakan salat tahajud atau salat lain. Demikian halnya dengan puasa. Bukan hanya puasa Ramadan, tapi puasa-puasa sunnah seperti hari ini, puasa Senin, Kamis dan lain-lain. Tetapi satu hal yang susah dia tinggalkan, yaitu kata-katanya, tindakannya, ya, perilakunya selalu menjengkelkan tetangganya. Ya. Tidak senang kalau tetangganya bahagia dan senang kalau tetangganya dalam kesulitan. Suatu saat dilapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, si fulan itu ahli surga ya. Kenapa kamu mengatakan demikian?" kata Rasulullah. Ya coba lihat, dia rajin sekali sholat, rajin puasa. Cuma ada satu yang tertinggal. Ada satu sifatnya yang agak lain. Apa itu? Suka sekali menyakiti tetangganya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, oh itu bukan ahli surga, itu ahli neraka. Huwa binnar, bukan fil jannah. Jadi jemaah Jumat yang sahur bahagia, hubungan kita dengan sesama umat manusia, bagaimana berinteraksi, bagaimana bergaul, itu sangat penting. Nah, memang dalam Al-Quran disebutkan hablum minallah wa hablum minan nas, tetapi satu lagi hubungan yang sangat penting juga tidak kalah pentingnya, yaitu hablum minal alam, hubungan kita dengan alam semesta ini. Banyak penderitaan dan banyak kerugian yang kita hadapi disebabkan karena kita tidak ramah terhadap lingkungan. Ya. Membabat hutan, ya, tanpa memperhitungkan bagaimana menanam lagi pohon setelah itu. Ya. Menggali tanah karena tambang dan semacamnya.
sehingga datang musim hujan maka terjadilah banjir bandang, longsor dan semacamnya yang menelan tidak sedikit korban jiwa dan sejumlah materi. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, mari kita sadari bahwa memelihara alam sekitar kita ini penting. Banyak cara kita memelihara, yang mulai dari yang terkecil saja, bagaimana kita membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini yang paling kecil sekiranya. Tetapi hal yang semacam ini kalau kita tidak perhatikan bisa juga berdampak ya merugikan kita. Mungkin kita harus akui bahwa masalah kebersihan ini ya, kebersihan lingkungan ini kita masih kurang dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang non muslim. Hasil penelitian Riaz Hassan, seorang guru besar emeritus dari Flinders University Australia, setelah meneliti negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim, menemukan bahwa kita masih kurang dalam soal muamalah, termasuk bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita melakukan jual beli. Masih banyak balai-balainya di situ. Ya. Coba saja kita amati penjual rambutan. Tentu tidak semua sama ya. Kita beli 3 kilo. Apa betul rambutan itu 3 kilo setelah kita timbang? Coba kita tes. Coba kita tes. Langsat dan semacamnya di musim buah-buahan. Ya. Ada saja yang mempermainkan timbangan itu. Mungkin bagi dia merasa bahwa dia sudah beruntung karena bisa mengelabui pembeli. Tapi yakin dan percayalah dalam ajaran agama kita, hanya gara-gara mungkin setengah on saja itu bisa mencederai dan bisa menjadikan kehalalan pendapatannya itu berubah menjadi haram. Ya, sedikit tapi menentukan. Dalam suatu kisah, ya, ada orang yang membeli kurma, ya, 3 kilo kurma, ya, sudah ditimbang, tapi ada kurma satu di atas meja itu, yang tidak termasuk yang timbangan itu, dia makan. Dia pergilah di suatu daerah. Setelah tiba di suatu daerah, dia mendengar bisikan-bisikan. Sepertinya ada 2 malaikat yang berbisik. Dia bilang, coba lihat si fulan itu, doanya, salatnya, puasanya tidak diterima. Malaikat yang satu mengatakan, loh, ngapa tahu? Kenapa? Dia bilang dia ya memakan 1 biji kurma, tetapi itu tidak halal. Maka dia kembali ingat, memperbaiki perasaannya dan ternyata betul. Oh iya, saya memakan 1 biji kurma di atas meja yang tidak termasuk yang saya beli itu dan tidak meminta kehalalannya ketika itu. Maka dia kembali mencari penjual itu, tetapi penjualnya itu sudah tidak ada karena memang sudah usia, sudah lansia, sudah meninggal. Yang menjual di situ adalah anaknya. Maka dia hampiri, saudara, mana tuh bapak tua yang pernah menjual sini? Oh iya, itu bapak saya. Di mana sekarang? Oh, amal teram nih, sudah meninggal. Begini, saya pernah memakan 1 biji kurma di sini, tapi itu tidak halal. Saya minta kehalalannya, boleh? Oh boleh kalau 1 biji saja, kata anak muda ini. Biar segenggam begini saya bisa kasih bapak gratis. Cuman saya ini ahli waris dari almarhum itu bukan saya sendiri. Ya, saya ada 10 orang bersaudara. Jadi saya tidak menjamin apa saudara-saudara saya menghalalkan itu. Kalau begitu di mana saudara-saudaranya? Di sana. Maka si fulan ini mengelilingi 9 bersaudara lain meminta kehalalan 1 biji kurma. Ya. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita abaikan yang seperti itu. Ya. Ini dalam hubungan kita dengan sesama.
Demikian halnya jemaah Jumat yang sama berbahagia. Kita tidak sadari terkadang, ya, kita tidak menjaga kebersihan lingkungan ini, ya. Maka salah satu hal yang perlu kita amalkan adalah nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu. Kita hafal semua. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahkan orang-orang pintar mengatakan an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu adalah bagian dari iman. Tetapi kenyataannya dalam keseharian kita masih sangat kurang. Masih perlu kita sadari semua ini, bahwa janganlah kita mencemari tempat di mana kita berada. Kalau kita tidak bisa membersihkan, cukuplah tidak mengotori, ya. Maka dalam konsep hifdzul bi'ah ini, menurut Yusuf Qaradawi, itu ada konsep ihsan. Apa itu konsep ihsan? Bahwa kalau kita merusak satu pohon, maka seharusnya kita mengganti dengan 2 pohon. Kalau kita menebang 1 pohon, hendaknya kita menanam 2 pohon. Sebab kalau kita hanya mengganti dengan 1 pohon, itu baru sampai tataran adil. Maka kita baru berbuat adil, karena kita merusak 1, kita mengganti 1. Padahal yang dianjurkan adalah ada ihsan. Apa itu ihsan? Melebihi dari apa yang kita rusak itu, ya. Jadi kalau kita pecahkan pot bunga di luar umpamanya 1, kita harus ganti 2 supaya itu bernilai ihsan. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa kita menjaga lingkungan ini demi, ya, kenyamanan dan ketenangan hidup kita semua. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sangat berbahagia, pada khutbah kedua ini mari kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk, ya, dan dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan yang dapat merusak bagi diri kita dan orang lain serta lingkungan di mana kita berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة